teaching. Bolehkah? Supaya nanti di hari besok, hari apa itu? Kita lanjut. Mantap, mantap. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, supaya nanti lanjut. ketika new model peer teaching Bapak Ibu tidak ragu apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang harus kita siapkan, sehingga nantinya kita dalam pelaksanaannya tidak masalah gitu ya, tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Anda bertanya-tanya terus ya gitu ya. Kita coba dulu membahas new model peer teaching. Bapak Ibu, new model langsung nanti bocornya komplenya kalau bisa Bu. Iya, insya Allah Pak, sampai komplit kita bahas malam ini. Baik Bapak Ibu, untuk new model peer teaching itu adalah kegiatan yang kita lakukan setelah pengembangan perangkat. Jadi pengembangan perangkat hari ini berakhir nanti hari apa, Bapak Ibu? Tanggal 25 Bu, Jumat. Nah, hari Jumat ya, Jumat. Nah, hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu, Minggu, dan Senin itu waktu kita untuk new model peer teaching. Jadi new model peer teaching itu adalah kegiatan yang kita lakukan setelah perangkat kita direview, diberi masukan. Nah, kemudian nanti di new model peer teaching itu, Bapak Ibu nanti mengupload 3 RPP. Halo, tolong yang videonya Bapak Ibu di-mute supaya kawannya tidak ganggu. PU. Ya, tes jati tanggal 5. Oke, jadi Bapak Ibu di new model peer teaching nanti Bapak Ibu buka LMS-nya nanti ya. Maka Bapak Ibu nanti disuruh untuk mengupload 3 RPP yang sudah Bapak Ibu revisi. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi kita di LMS PPG ini memang betul-betul harus taat dan disiplin karena dia akan saling berhubungan. Kalau Bapak Ibu tidak mengupload RPP perbaikan, maka tidak akan bisa Bapak Ibu nanti melakukan new model peer teaching. Ya, jadi nanti kita akan bahas ya terkait dengan new model peer teaching ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan nanti di dalam model peer teaching ini mengupload lagi 3 RPP. Kemudian Bapak Ibu pilih salah satu RPP-nya. Jadi nanti ada menu memilih di situ untuk mengupload lagi ya apa yang harus Bapak Ibu pilih dari 3 RPP itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ini saya coba untuk share screen ya di new model peer teaching ini. Nah, Bapak Ibu kelihatan? Nah, ini. Nampak, Bu. Oke, jadi nanti tahapan new model peer teaching ini adalah model peer teaching itu namanya nanti Bapak Ibu itu sama seperti kita Zoom hari ini. Kemudian nanti menentukan lulusan atau tahap pengembangan perangkat Bapak Ibu. Jika nanti di new model teaching Bapak Ibu tidak lulus, maka dapat melakukan remedi. Kemudian nanti pelaksanaan new peer teaching kita adalah ada kontrak belajarnya. Kemudian nanti Bapak Ibu mempersiapkan bahan peer teaching. Yang akan disiapkan apa? Yang tentu adalah RPP-nya, kemudian teknis pelaksanaan peer teaching-nya seperti apa, kemudian penyesuaian pola yang disepakati. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus lakukan ini. Bahan RPP yang akan digunakan untuk tampil peer teaching, itu nanti diunggah Bapak Ibu 3 RPP. Jadi tugas 6, tugas 7, tugas 8 yang sudah Bapak Ibu revisi, kemudian diunggah di review perangkat, nanti Bapak Ibu dia akan diminta lagi di
peer teaching. Nah, nanti pilih salah satu. Bapak Ibu harus pilih salah satu RPP mana yang akan di new model peer teaching-nya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu pola new model peer teaching-nya adalah real video conference. Jadi melalui Zoom seperti ini ya, seperti sekarang ini, anggaplah saya sebagai kita melakukan new model peer teaching gitu ya. Berarti Bapak Ibu bisa men-share screen, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan kalau menggunakan Quizizz dalam memberikan free test atau Kahoot menggunakan evaluasinya. Nah, tinggal Bapak Ibu kirim nanti di chat. Nah, begitu. Nah, berarti di sini nanti kita akan menggunakan video conference, menggunakan Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu diberi lagi masukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Nah, kemudian Bapak Ibu itu harus hadir ya di Zoom. Misalnya kita buka Zoom-nya, kita misalnya ada ada 20 orang misalnya sekelas atau yang 19 orang misalnya kan. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan itu misalnya 30 menit gitu ya. 30 menit untuk menjadikan new model peer teaching. Disitulah tempat kita untuk merekam. Jadi rekamnya nanti di Zoom direkam itu Bapak Ibu, direkam, kemudian nanti disimpan di Google Drive, kemudian nanti Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan linknya di tempat peer teaching-nya. Ada tempatnya nanti untuk menguploadnya. Nah, itu kalau Bapak Ibu dalam pelaksanaan new model peer teaching-nya. Jadi di new model peer teaching yang dikatakan new itu adalah baru. Kalau peer teaching zaman dulu, Bapak Ibu ya, kita ngajar papan tulis, gunakan ditulis di papan tulis, kemudian nanti disuruh anaknya membaca dan seterusnya. Tapi hari ini kita coba secara daring, kemudian menggunakan blended learning misalnya, kemudian gunakan IT dalam proses pembelajaran, gunakanlah di situ PowerPoint, gunakanlah di situ nanti Quizizz atau menggunakan Google Form untuk penilaian. Nah, disitulah kita new-nya di situ ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita sepakati nanti kalau batch kedua kemarin kita sepakati di dalam new model peer teaching itu pakaiannya putih hitam sama nanti dengan ketika kita ujian kompre. Nah, ini. Jadi begitu kira-kira yang gambarannya di new model peer teaching. Jadi Bapak Ibu nanti mengunggah lagi 3 buah RPP-nya, kemudian pilih salah satu RPP yang akan dimodelkan di peer teaching, kemudian Bapak Ibu implementasikan, kemudian kawan-kawan lain itu menjadi siswa. Jadi misalnya di PAI 15, nah mungkin nanti satu orang urutannya menjadi gurunya, yang lainnya menjadi siswa. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti mohon kerjasamanya ya, kerjasamanya. Jangan nanti kawannya minta bantu dijawab, misalnya, oke anak-anak Ibu mohon yang bisa jawab pertanyaan Ibu, tolong angkat tangan misalnya kan. Nggak ada satupun yang mau angkat tangan. Nah, ini juga tidak akan bagus ini peer teaching-nya. Jadi sekali lagi kolaborasi dalam kelompok sangat dibutuhkan di peer teaching Bapak Ibu. Gimana mungkin bisa terjadi interaksi kalau si gurunya ingin memberikan pertanyaan, tetapi siswanya tidak mau menjawab. Atau sebaliknya ada pertanyaan, siswanya tidak ada yang mau bertanya. Nah, jadi tolong sekali lagi kerjasama kelompok di kelompok masing-masing sangat diharapkan untuk kesuksesan Bapak Ibu di kegiatan-kegiatan kita di BPG ini. Jadi jangan kita menganggap orang Zoom kita tidak ikut Zoom misalnya kan. Nah, ketika nanti kita jadwal kita untuk melakukan peer teaching, kawan-kawan yang lain juga tidak hadir, gimana rasanya gitu ya. Jadi tolong kebersamaan di tempat masing-masing itu harus kita perhatikan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu
sesuaikanlah nanti dengan apa ya waktunya dan kemudian apa yang harus kita persiapkan. Terutama adalah media, ya. Media yang harus kita gunakan nanti dalam mengajar peer teaching itu. Jadi persiapkan, sesuaikan dengan RPP-nya. Misalnya kita gunakan pretest. Nah, karena ini adalah pretestnya kita semuanya sedang on, internet kita sedang hidup, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menggunakan IT di situ. Bisa Bapak Ibu gunakan Google Form untuk apa? Untuk pretest. Atau menggunakan Quizizz. Atau bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Kahoot, silahkan gunakan Kahoot. Atau bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Quizizz, silahkan gunakan Quizizz di evaluasi. Nah, kemudian di PowerPoint juga, silahkan nanti di share screen PowerPoint-nya. Jadi mulai hari ini belajarlah untuk share screen, ya. Belajar untuk bisa tadi seperti kawan yang saya minta tadi, sebenarnya itu adalah persiapan Bapak Ibu untuk bisa mengajar new model peer teaching. Karena mungkin kita biasa menggunakan PowerPoint menggunakan Infocus. Nah, nanti di Zoom ini bagaimana kita bisa share screen PPT. Nah, ini perlu belajar. Jadi sekali lagi kelompok kita di kelas masing-masing itu perlu saling mendukung. Kalau perlu ada Zoom berikutnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau misalnya persiapannya ketika guru pamong dan dosen pembimbing memberikan review, maka kita minta kan saya Bapak Ibu untuk share screen gitu ya. Sehingga kita belajar di situ di kelas kita masing-masing dulu, nanti baru Bapak Ibu bisa untuk terbiasa dengan menggunakan PowerPoint dan menggunakan share screen di Zoom. Karena tidak semua orang juga bisa share screen di Zoom ya. Karena mungkin karena belum terbiasa, masih grogi gitu ya, sehingga nantinya ini jadi permasalahan. Ada juga kemarin itu Bapak Ibu seharian itu belajar untuk share screen aja semuanya dulu. Nah, kalau sudah oke, baru nanti muncul dia. Nah, gini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan coba tampilkan menu dosen ini. Menu dosen di new model peer teaching seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Nah, ini modul. Jadi ada nanti dosen akan memberikan kontrak belajar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini RPP Bapak Ibu itu harus ada 3 RPP. Karena ini kan belum waktunya ya. Karena belum waktunya tentu belum ada mahasiswa saya itu mengupload RPP-nya. Nah, jadi RPP Bapak Ibu itu harus diupload lagi 3 RPP yang sudah direview. Tanda petik ya, yang sudah direview. Nah, nanti pilih salah satu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Pilih salah satu yang akan Bapak Ibu peer teaching-kan. Nah, itu. Nanti muncul dia di LMS dosen itu. Nah, karena ini dia belum muncul karena belum waktunya. Nah, karena Bapak Ibu juga belum harus mengharuskan Bapak Ibu untuk menguploadnya. Itu di bahan RPP. Jadi 3 RPP yang Bapak Ibu revisi hari ini nanti akan digunakan untuk new model peer teaching. Nah, nanti di akun dosen itu pelaksanaan peer teaching-nya nanti Bapak Ibu akan dikelompokkan karena ini mahasiswanya belum ada ya, dan karena belum ada memasukkan RPP-nya maka nanti tidak ada di sini. Nah, nanti dosen akan menambahkan grup, artinya akan membagi jumlah mahasiswa yang akan tampil. Misalnya hari pertama itu orangnya ini ya, ada 8 orang yang hari pertama. Kemudian hari kedua misalnya karena misalnya 8 orang lah misalnya ya. Hari Sabtu 6 orang, hari Minggu 6 orang. Kemudian hari Senin 6 orang. Berarti sudah selesai untuk tambahkan grup. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan muncul di dalamnya. Ya, akan muncul nanti di sini Bapak Ibu nama grupnya.
Nanti kalau 3 hari berarti misalnya 3 grup. Grup A, grup B, grup C. Kemudian kelasnya. Siapa yang nangis tuh Pak Solihin? Oke, jadi nanti Bapak Ada Ibu yang nanti akan, nangis, Bu. iya kayaknya ada yang nangis. Siapa yang nangis Pak Solihin? Jangan nangis dulu Pak, ini PPG belum selesai Pak. Dibawa senyum aja Pak Solihin, jangan dibawa nangis. Kalau dibawa nangis nanti sengsara Dari itu Pak. 985 nih, Bu. Itu istrinya itu. Oke, Anak-anak ganggu. iya. Baik Bapak Ibu, jadi nanti akan ada nama grup. Kalau misalnya saya grup namanya 3 ya, A, B, C, maka nanti kelasnya kelas berapa, kemudian waktu mulainya, jumlah anggotanya, dan kelola anggota. Baru nanti input nilai. Nah, di input nilai nanti akan muncul apa yang, karena kita belum masuk ke waktunya, maka tidak akan muncul. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi new model peer teaching kita itu nanti akan berlangsung dari tanggal 26 hari Sabtu ya, hari Sabtu, Minggu, dan Senin, 3 hari. Kemudian nanti ujian komprehensif kita tanggal 30 dan tanggal 2 sampai tanggal 2 Desember. Masya Allah, udah masuk bulan 12 ini ya, tanggal 2 Desember. Ternyata waktu ini terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, ada paham ya kira-kira apa yang dikerjakan nanti di new model peer teaching ya? Oke, yang pertama yang harus disiapkan adalah RPP perubahan atau revisi RPP. Kemudian diupload 3 RPP nanti diupload. Kemudian dosen akan membagi kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan tampil sesuai urutan di hari itu. Kemudian satu orang jadi guru, yang lain-lainnya jadi serta didiknya. Kemudian disiapkanlah media pembelajarannya, disiapkanlah penilaiannya, disiapkanlah semua perangkat yang Bapak Ibu gunakan untuk implementasi new model peer teaching-nya. Yang terpenting adalah kerjasama dalam kelompok dan di kelasnya. Jangan sampai ada tidak kompak ya, si Anu yang tampil nanti kawan-kawannya tidak mau masuk Zoom. Nah, itu jangan lah ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu untuk mulai dari new model peer teaching sampai nanti kompre dan PPL, alangkah baiknya masing-masing kelas itu punya akun Zoom. Ya, Bapak Ibu punya akun Zoom ketua kelas. Ya, untuk bisa Bapak Ibu punya keluasaan untuk membuka diskusi di masing-masing kelompoknya. Bapak Ibu bisa beli akun Zoom-nya atau ya enggak mahal-mahal betul Bapak Ibu, paling 30 ribuan, 50 ribuan ya, itu sudah 1 bulan itu. Ya. Sudah, Bu. Kami di A5 sudah, Bu. Oke, alhamdulillah bagi yang sudah, bagi yang belum, sangat berharap Bapak Ibu ketua kelas. Bagi yang sudah silahkan, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, saya menyarankan masing-masing kelas punya akun Zoom, sehingga nanti Bapak Ibu bisa fleksibel untuk pelaksanaan new model peer teaching. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam, bisa pagi gitu ya, bisa dini hari gitu ya. Yang penting ada kawannya ketika kita new model peer teaching. Dan jangan lupa merekam untuk masing-masingnya. Nah, begitu juga nanti di kompre. Ya, di kompre dan juga nanti di PPL. Dan saya berharap semakin intens nanti dalam komunikasi di kelompoknya. Nah, itu untuk new model peer teaching. Kemudian tadi ada request karena sudah hampir jam 10 ya, kita lanjut aja ke ujian kompre. Nah, seperti saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ujian kompre kita itu adalah untuk kompetensi profesional dan pedagogik. Tambah satu lagi adalah kemampuan baca tulis Al-Quran. Nah, ini saya lihatkan pada Bapak Ibu, saya share screen supaya Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan diri dari sekarang. Nah, ini ujian kompre kita itu ada beberapa yang akan ditanyakan nanti ya, yang akan ditanyakan. Tetapi sebenarnya itu adalah
terkait dengan konten advance material. Jadi Bapak Ibu nanti ujian kompre itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah review perangkat. Jadi rambu-rambunya begini Bapak Ibu, mahasiswa mendalami 3 perangkat pembelajaran, masih 3 RPP lagi nih Bapak Ibu. Jadi di new model per teaching 3 RPP lagi diupload, nanti di ujian kompre di-upload lagi 3 RPP. Nanti setelah itu Bapak Ibu dosen nanti akan menguji itu berdasarkan rambu-rambu ujian komprehensif. Nah, ini dia rambu-rambunya. Ya, ini. Jadi ujian komprehensif itu tidak sama dengan ujian skripsi ya. Tapi ini adalah ujian Bapak Ibu dalam melakukan uji kompetensi perangkat lah misalnya seperti itu. Karena perangkat yang sudah Bapak Ibu buat dan direview itu dan direvisi itu kemudian nanti dipertanggungjawabkan gitu ya. Apakah Bapak Ibu menguasai teori belajar yang Bapak Ibu rancang? Misalnya apa model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan dalam RPP-nya misalnya kan? Nah, ini sudah dikasih tahu pertanyaannya ya. Nah, misalnya problem based learning. Nah, problem based learning itu teori belajar apa itu yang melandasinya? Ini nanti Bapak Ibu ditanya rambu-rambunya. Kemudian nanti bagaimana pengembangan TPACK dalam RPP Bapak Ibu itu di bagian mana gitu. Di mana penerapan teknologi? Ini punya siapa yang masih? Yang tolong yang belum di-mute ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti ditanya bahagian mana di PRPP Bapak Ibu itu yang ada TPACK-nya. Ya kan? Nah, Bapak Ibu harus kuasai itu. Apa itu TPACK? TPACK itu adalah bagaimana penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran kita. Kemudian nanti mungkin yang ditanya itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Mana, di mana, bahagian mana di perangkat Bapak Ibu itu yang memunculkan critical thinking? Di bahagian mana RPP itu merangsang siswa berpikir tingkat tinggi misalnya, berpikir kritis misalnya yang ditanya. Maka Bapak Ibu bisa jelaskan di RPP saya ini di analisis materi ini siswa disuruh untuk berpikir misalnya. Kemudian di bagian mana siswa nanti dituntut untuk kreatif ya, kreatif. Oh di segi tahapan ini dan lain sebagainya. Nah, jadi ini rambu-rambunya Bapak Ibu. Kemudian pendalaman materi ajar. Nah, ya kan? Materi ajar Bapak Ibu tentang apa? Misalnya tentang jujur misalnya. Nah, apa jujur itu? Mengapa harus jujur dan bagaimana implementasi jujur dan lain sebagainya. Ini nanti penguasaan esensi materialnya yang ditanyakan. Dan apakah nanti penilaian kita itu sudah lengkap? Ada aspek sikapnya, ada aspek pengetahuannya, ada keterampilannya, apakah sudah hot? Nah, ini juga nanti menjadi hal yang nanti menjadi rambu-rambu pertanyaan. Nah, di samping itu, di samping rambu-rambu pertanyaan ini, yang tidak kalah pentingnya juga adalah Bapak Ibu nanti ditanya tentang baca tulis Al-Quran. Jadi nanti dosen kita kan ada 2 ya, ada dosen profesional, kemudian ada dosen pedagogik. Nah, dosen profesional, dia nanti akan mempertanyakan tentang kemampuan Bapak Ibu yang profesional itu keagamaan ya. Apakah Bapak Ibu nanti disuruh membaca Al-Quran atau mungkin Bapak Ibu disuruh untuk menulis bacaan Al-Qurannya dan lain sebagainya. Jadi nanti itu yang menjadi poin. Nah, nanti di antara Bapak Ibu nanti ada yang belum, kan nanti ada catatan nanti oleh dosen pengujinya. Nah, ini nanti menjadi catatan untuk ada sebahagian arahan dari Panitia Nasional bagi yang belum bisa, kalau sudah lulus, tahan dulu sertifikatnya, gitu katanya. Nah, jadi insya Allah mana mungkin lah guru-guru kita yang sudah luar biasa ini, yang sudah hebat semua ini akan tidak mampu baca tulis Al-Quran, tentu tidak. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak masalah,
tidak ada yang Bapak Ibu harus diragukan. Insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik, gitu ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Oke, jadi itu kira-kira gambaran kita di kompre ya, di ujian kompre, dan tentunya Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya dengan baik, dan tentunya Bapak Ibu bisa melaksanakannya dan mempersiapkan dari sekarang apa yang diharapkan. Baik, itu kira-kira gambaran kita yang akan kita lakukan sampai ujian kompre. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan Izin bertanya Bu. Ya, mungkin di raise hand Bapak Ibu supaya jelas yang sudah raise hand itu Bu Lia Izin Bu. Nalatina. Di raise hand Pak, di raise hand biar nampak tangannya. Terima Bu kasih Lia, waktunya. Bu Lia, silakan Bu Lia. Iya. Pertanyaan saya singkat Bu, untuk pre-teaching itu apakah ada patokan durasi waktunya? Terima kasih. Ya. Sudah tadi Bu 30 menit. Iya. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya. Lanjut Ibu Asri Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar jadwal. Ini Lanjut. Lanjut Bu. ini di luar, ini kan ada salah satu teman kita dari SKI 6 itu dari Cianjur. Ini posisi saat ini kan Cianjur masih di gempa. Sampai 2 hari ke depan, dan barusan tadi beliau habis Isa chat sama saya, ada gempa 3,9 Richter. Jadi saat ini beliau belum sempat membuka LMS. Chat aja sedikit itu banyak, sering nggak ada sinyalnya. Itu gimana? Ya itu namanya Durah. ya Pak, yang penting nanti Ibu komunikasikan saja dengan dosen pembimbing dan guru kamu ya Bu ya. Itu namanya bencana. Itu kita nggak bisa kita rencanakan, tapi memang itu harus kita afirmasi kawan-kawan kita yang seperti itu. Yang penting komunikasikan saja nanti dengan dosen pembimbingnya dan guru kamunya ya Bu Asri Ningsih ya. Iya, terima kasih. Ya, itu perlu kita kepedulian kita dengan kawan-kawan kita harus ya. Jangan nanti ada di antara anggota kelas kita itu yang tidak pernah muncul di Zoom